Bahas malam ini insya Allah ndak panjang. Temanya kita bahas 3 inilah. Tapi kalau kita rinci-rinci panjang juga ya. Pertama iddah, yang kedua hukum-hukum dan hak wanita selama iddah, yang ketiga rujuk. Apa iddah itu? Iddah itu adalah muddah tatarabbasu fihal mar'ah. Tempo yang wanita itu menunggu di dalam tempo tersebut. Lima arifati baro'ati rahimiha, untuk mengetahui kekosongan rahim dia, au lita'abbud, atau sekedar untuk beribadah, au litafajju'iha ala zaujiha, atau untuk berbelasungkawa atas kematian suaminya. Jadi intinya iddah itu adalah masa tunggu. Masa tunggu untuk apa? Bisa pertama untuk tahu rahimnya kosong, atau untuk beribadah, atau untuk belasungkawa. Innal iddata wajibah ala kulli hal. Iddah ini wajib atas segala sesuatu dalam kondisi bagaimanapun. Kalau dicerai itu wajib iddah, kecuali itu ya yang sebelum dukhul ya, dicerai sebelum dukhul. Hatta walau tayaqqana bara'atar rahim, meskipun walaupun dia yakin rahimnya kosong, tidak ada benih dari suaminya sebelumnya. Litaghni bijanibit ta'abbudi fiha, karena lebih dominan iddah ini kaitannya dengan ta'abbud, beribadah tadi. Jadi macam iddahnya itu yang pertama murni tujuan untuk kebersihan rahim, yakni iddah wanita hamil, iddahnya sampai melahirkan. Kemudian ada murni untuk ta'abbud, ibadah, misalnya suaminya meninggal dan belum pernah jima, maka ini iddah wanita meninggal, bukan untuk ketahui kosong rahim, karena rahimnya kosong juga. Atau ditalak dengan keyakinan rahimnya memang sedang bersih dari kehamilan, ini murni ta'abbud. Atau dijima suami yang masih kecil, suami masih kecil belum bisa bereproduksi. Kemudian atau wanita yang diceraikan ini masih kecil, yang juga belum bisa hamil, maka fungsi iddah di sini untuk ta'abbud. Kemudian bisa campuran untuk mengetahui bersihnya rahim atau ta'abbudi. Contohnya kalau wanita mungkin hamil dari suami yang produktif, maka ini lebih ke arah bagaimana tahu itu rahimnya bersih. Atau wanita yang mungkin hamil dari kematian suaminya dan masa sucinya telah lewat di tengah-tengah bulan. Kan wanita hamil kemarin iddahnya belum kita bahas ya, 4 bulan. 4 bulan itu kalau sudah lewat 1 bulan 2 bulan tidak haid, itu ya bersih sudah, itu apa ngarannya rahimnya sebetulnya. Jadi lebih ke arah ta'abbudi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada 3 penyebab iddah. Pertama itu kalau suaminya wafat, suaminya meninggal, ini wajib iddah, nunggu. Di samping iddah juga wajib ihdad, nanti kita bahas. Yang kedua kalau cerai hidup, Yang ketiga adanya jima ya, baik itu halal ataupun syubhat, tetap ada iddahnya walaupun tidak nikah ya. Misalnya ada wanita kok tiba-tiba ada di kamar lelaki, dikira istrinya, maka kemudian terjadi jima, maka itu jima syubhat, mati lampu, tidak tahu. Maka si wanita tadi wajib juga ada masa iddahnya ada. Tidak kemudian sembarangan dia dengan lelaki yang lain. 3 ini. Nah, berapa lamanya? Kalau hamil yang dicerai itu, maka lama iddahnya adalah sampai melahirkan. Nunggu sampai lahir, setelah lahir habis masa iddah. Yang kedua, kalau suaminya wafat, maka 4 bulan 10 hari. Ini kalau wanita merdeka, kalau budak itu separuhnya, 2 bulan 5 hari. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Sekarang tidak ada ya budak. Kecuali mungkin di daerah Singkit katanya, kalau baca-baca masih ada itu. Kalau cerai hidup, nah dilihat rinciannya. Kalau masih haid, maka iddahnya itu 3 kali suci. Salah satu quru, dalam mazhab Syafi'i 3 kali suci itu quru itu adalah suci. Sementara kalau budak itu 2 kali. Kalau wanitanya tidak haid, maka 3 bulan. Kalau budak separuhnya. Jadi ini hitungannya seperti itu. Terus ini landasannya dalam surah At-Tolak ayat 4-5. Nanti bisa dibaca sendiri, kesimpulannya yang ini tadi.
karena banyak yang kita bahas ini ya. Terus bagaimana mustahadhah? Tidak jelas lagi dia ini haid kah penyakit. Orang yang darahnya berpenyakit dia haid itu tidak lancar. Kadang lebih dari 15 hari itu kan berarti lebih dari 15 hari itu mustahadhah. Nah, ini perlu dirinci. Pertama, kalau dia bisa membedakan ini darah haid, ini darah mustahadhah, darah penyakit, maka yang menjadi patokan ya kembalikan ke asal. Ya 3 kali suci tadi kalau mazhab Syafi'i. Kemudian jika tak jelas, enggak jelas ini mustahadhah kah, ini darah haid kah? Maka ini terjadi ikhtilaf para ulama ya. Jumhur fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah ya, dan seterusnya ini iddahnya mustahadhah yang enggak jelas ini haid atau ini darah penyakit itu adalah 3 bulan. 3 bulan hitungan qamariyah. Jadi susah-susah ngitung haid 3 bulan aja. Setelah dicerai 3 bulan nikah ya. Kemudian iddah wati syubhat yang tadi ya, wanita ndak berhubungan dikiranya suaminya atau dia ndak sadar ternyata dikerjain oleh lelaki, yang lelaki tadi merasa itu istrinya pas hari gelap. Maka dia wajib ada masa iddahnya. Ya, sama iddahnya itu ya, iddahnya sama, dia juga berhak mendapatkan mahar misli ya. Jadi tidak ada bedanya. Nah, kalau dia dinikahi ya, wa in wuti'at al muzawwajah bisyubhatin, kalau seorang wanita bersuami itu digauli secara syubhat, maka tidak halal bagi suaminya untuk menggauli istri tersebut sebelum masa iddahnya berakhir. Ini kalau wati syubhat ya. Jadi misalnya si A punya istri ya. Si A punya istri, istrinya si A ini digauli oleh si B. Si B ini merasa si istrinya si A ini adalah istrinya si B itu ya. Gelap-gelap atau apa gitu, enggak sadar. Nah, itu wati syubhat. Iddahnya seperti iddah wanita yang ditalak. Kemudian si suaminya si A ini tidak boleh melakukan wati tadi sebelum iddahnya selesai. Tapi boleh bersenang-senang dengan istrinya tadi, selain jima tadi, agar nasabnya nanti jelas. Ya. Karena nasabnya nanti dihubungkan ke yang wati syubhat tadi, yang melakukan. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada lah kasus begini ya. Kita bahas ini supaya kalau ada ya. Kalau mati lampu ya nggak usah lah melakukan itu. Cek ya, tanya dulu betul-betul, jangan sampai terjadi ini. Bahaya. Ya, secara fikih ada hukumnya, tapi secara psikologis sulit diselesaikan, sulit. Nah, dalam iddah ini nanti bisa berubah di tengah jalan perhitungannya itu. Nah, di dalam fikih ini juga dibahas. Ini perlu enggak ya saya bahas ya? Saya bahas aja ya. Sudah 929. Misalnya ada seorang wanita yang kecil atau baligh yang belum haid. Ini kasus dulu ya. Kemudian dia ditalak, maka iddahnya itu kan 3 bulan. Iddahnya pakai hitungan bulan. Sebelum 3 bulan itu ternyata dia haid ya, fahadat qabla inqidha'i iddatiha walau bisa'atin, walaupun sejam, maka dia wajib untuk menghitung ulang iddahnya itu dari hitungan bulan ke hitungan suci ya. Kenapa? Karena bulan itu hanyalah pengganti dari quru ya. Kalau tidak jelas bulannya, tidak jelas mana sucinya, maka hitungannya itu adalah bulan. Sehingga hukum asalnya masa iddah itu adalah hitungan haid dan suci tadi. Kalau tidak ada haid, ya dihitung bulan, dan ternyata hampir waktunya sampai dia haid, maka dihitung sucinya. Kemudian mayoritas ulama itu mengatakan kalau iddah itu ya, berubah dari hitungan suci atau haid ya, kepada bulan, itu bagi orang yang dia haid 1 bulan atau 2 bulan, iddahnya 3 bulan. Ternyata 2 bulan haid terus macet, berhenti, menopause, maka berubah hitungannya jadi
bulan, jadi bulan, tidak dihitung lagi haidnya. Itu perubahan hitungan. Kemudian yang ketiga, kalau seorang lelaki menalak istrinya dengan tolak roj'i, kemudian ternyata mati suaminya ini di masa iddah, maka jatuh ya iddah tolaknya, dia memulai iddah wafat. Jadi misalnya diceraikan, berjalan 2 bulan setengah, kurang setengah bulan lagi masa iddahnya habis, ternyata suaminya meninggal. Nah, berubah iddahnya dihitung mulai suaminya meninggal, tunggu 4 bulan 10 hari. Nah, ini perubahan hitungan masa iddah. Sama seperti kalau dia masa iddah ternyata kok tahu hamil. Ya, setelah 2 bulan dicerai kok ternyata hamil, maka iddahnya berubah dari hitungan bulan atau hitungan haid atau hitungan suci, dia iddahnya berubah menjadi melahirkan dari kehamilan itu. Ini untuk talak roj'i. Kalau talak bain tidak ngaruh. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahasan berikutnya. Ini iddah suami ada enggak? Kira-kira ada enggak suami ini? Supaya ada interaksi juga. Pernah dengar suami ada masa iddahnya? Belum dengar, Ustaz. Belum dengar ya, malam ini kita dengerin. Jadi suami itu ada masa iddahnya pada 2 keadaan. Pertama, suami punya 4 istri. Terus salah satu istri dicerai dengan talak roj'i, bukan talak 3 ya, bukan talak bain ya. Maka si suami ini tidak bisa kawin lagi, dia harus nunggu masa iddah istri keempat itu selesai, baru dia boleh menikah lagi. Karena setelah dia menceraikan salah satu istri dari 4 istri itu, dia mau menikah lagi, berarti itu istri kelima. Karena wanita yang dalam iddah roj'i tadi statusnya masih istri dari yang menceraikan. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, suami ini masa tunggu ada itu ketika dia menceraikan istrinya, terus mau menikahi wanita yang tidak boleh dikumpulkan dengan istrinya. Istrinya dicerai, mau menikahi adik iparnya, adiknya si istri. Tidak bisa langsung istri cerai sekarang, besok menikahi adiknya atau menikahi bibinya, tidak boleh. Tunggu sampai masa iddahnya selesai. Seperti itu. Jadi ini suami ada iddahnya. Kapan mulai menghitung awal iddah? Ya, yakni saat suami mengucapkan cerai itu. Jadi hitungannya bukan di awal pengadilan, tapi kapan perceraian itu. Jadi ya itu awal dari ngitung iddah. Kalau lewat WA, SMS, surat ya, itu dihitung saat suami selesai nulis. Nah, nulis surat selesai, itu sudah jatuh talak kalau memang diniatkan talak. Jika memang niatnya menceraikan. Kecuali di dalam surat itu dikatakan seperti kemarin, jika surat ini sampai kepada engkau maka engkau tertalak 1. Maka ngitungnya mulai sampainya surat tersebut. Ini seperti itu. Ini contoh perhitungan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang mempraktekkan ya diri jamaah sekalian. Kecuali mungkin kalau iddah wafat. Ya. Misalnya dicerai tanggal 1 Muharram dalam keadaan suci. Ya. Ini kita pakai mazhab Syafi'i, kalau ngitung iddah wanita haid itu dihitung 3 kali suci. Nah, kapan iddahnya berakhir? Ya kita misalkan dia masih haid ya. Kalau masih haid, kalau tidak haid kan tinggal 3 bulan. Atau kalau hamil ya sampai melahirkan sederhana. Kalau masih haid misalnya dengan jadwal begini. Tanggal 1 Muharram dia suci, dicerai. Kemudian tanggal 15 sampai 22 haid, seminggu dia haid. Kemudian tanggal 23 sampai 14 dia suci. 14 Muharram Safar ya. Kemudian 15 Safar sampai 22 Safar dia haid lagi. Setelah itu misalnya 23 sampai 14 suci ya. 15-3 ya bulan Rabiul Awal sampai 2 bulan Rabiul Awal dia haid. Maka hitungan dia iddahnya itu, ini suci pertama, kedua dan ketiga. Selesainya masa iddah adalah tanggal 15 bulan Rabiul Awal ya. Jadi di sini selesainya. Totalnya berarti dia nunggu 2,5 bulan dari saat dicerai dalam suci sampai berakhir masa suci ketiga. Hanafi ngitungnya haid. Haid berarti ini 1, 2, 3. Berarti kalau ngikuti Hanafiyah selesainya tanggal 22 Rabiul Awal. Itu hari terakhir dia iddah
Lebih lama hitungannya kalau begini. Ini kalau dicerai dalam kondisi suci ya dan masih haid. Nah, kalau dicerai dalam kondisi haid, nah ini yang kemarin talak bid'i. Ini tidak boleh mestinya, tetapi talaknya tetap sah. Hitungannya ya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 ini haid diceraikan. Tanggal 8 sampai tanggal 30 suci. Ini baru hitungan pertama ya, suci pertama. 1 sampai tanggal 7 bulan 2 Safar ya, itu haid. Kemudian tanggal 8 sampai 30 Safar suci. 1 Rabiul Awal sampai 7 Rabiul Awal haid. Setelah itu 8 Rabiul Awal sampai 30 Rabiul Awal suci dia. Jadi masa iddahnya ini 1, 2, 3. Dia iddah berakhirnya tanggal 1 Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi total 3 bulan dia nunggu ini. Kalau dicerai dalam kondisi haid. Makanya sunnahnya itu ya jangan waktu haid dicerai. Menyusahin istri. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ngitungnya begitu. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang berikutnya nafkah ya dalam masa iddah. Kalau talaknya itu talak raj'i, si wanita masih dapat tempat tinggal dan nafkah. Ini tidak ada ikhtilaf. Jadi setelah dicerai itu bukan berarti sudah kamu minggat aja, enggak. Dia masih wajib suami menyediakan tempat dan menafkahi. Statusnya masih istri. Kemudian kalau suami wafat, maka dia cuma dapat tempat tinggal. Tidak dapat nafkah, tapi dapat waris nanti kalau ada hartanya. Kalau talak bain ya, talak bain ini tidak bisa balik ya, masa iddahnya habis atau kemarin talak 3. Kalau hamil maka dia sama seperti talak raj'i, dapat tempat tinggal dan nafkah. Ya, kalau tidak hamil ya masih hail ini ya tidak hamil. Maka ada ikhtilaf. Kalau hamil masih kayak talak raj'i, dapat rumah ya, tempat tinggal dan nafkah. Ikhtilafnya menurut Hanafiyah dan Ahmad, tempat tinggal dan nafkah ini masih dapat walaupun talak 3. Kalau Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ya, itu tempat tinggal saja dapat. Kalau mazhab Hambali, ini ada 3 riwayat nih ya, tidak dapat keduanya. Ini talak 3 begitu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke pergaulan saat iddah. Statusnya seperti apa? Ini menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan satu riwayat mazhab Hambali, annahu la yajuzu lil mutalliq li zaujatihi talaqan raj'iyan mu'asyaratuha wa musakanatuha fid dari allati tu'taddu fiha. Tidak boleh bagi suami yang menceraikan istrinya itu dengan talak raj'i, apalagi talak bain ya, itu untuk muasyarah ya, bergaul, bersendagurau ya, di tempat tinggal. Jadi tidak boleh berkhalwat, li'annahu yu'addi ilal khalwah, karena yang demikian ini mengantarkannya kepada khalwat. Wahya muharramatun alaih, dan ini haram atas si suami yang sudah dicerai, dan seterusnya ini. Fala yajuzu ad-dukhulu 'alaiha awil akli ma'aha. Tidak boleh dia masuk ke rumahnya itu atau makan bersama si istri yang sudah dicerai tadi. Aulam suha awin nadru ilaiha, atau memegang-megang atau memandang-mandang yang dengan syahwat ya. Bal yajibu alaihi al-khuruju minal maskan. Tetapi wajib bagi suami itu untuk keluar dari tempat tinggal tersebut. Ya, tempat tinggal tadi ya biar ditempati istri yang dicerai dengan talak raj'i tadi. Illa idza kanatid daru wasi'atan, kecuali kalau rumahnya itu luas, wa ma'aha mahramun, dan si istri yang dicalak tadi itu punya mahram, mumayyizun, mahramnya mumayyiz ya, bukan anak kecil ya. Yustaha minhu wa yakunu baswira ya. Yang suami itu tentunya malu dengan mahram yang sudah mumayyiz tadi, dan ini dia bisa menjadi pengontrol antara suami dan istri yang dicerai. Ini menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan satu riwayat Hanabilah. Sehingga cerita yang sempat viral antara artis yang sudah cerai saling membuka aib itu, yang sudah bercerai masih begituan, nah itu kalau menurut kacamata mazhab ini ya tidak boleh, haram. Tetapi kalau mazhab Hanafi,
Ini saya sampaikan sekedar untuk perbandingan kita semua supaya ya ada lapang lah kita itu mengambil mana yang mau detil dalilnya ada, coba nanti kepanjangan. Dan ini yang nampak dalam mazhab Hanabilah yang zahir ya pendapat mazhab Hambali dan Hanafi annahu yajuzul istimta'u birraj'iyah wal khalwah biha walam suha wan nadharu ilaiha biniyatil muraja'ah. Boleh ya, kalau menurut ini boleh untuk bersenang-senang ya, khalwat, pegang-pegang, pandang-pandang itu boleh dengan niat rujuk. Murojaah ini rujuk ya, bukan mengulangi. Rujuk. Sebab itu nanti kita bahas rujuk. Kalau mazhab Hanafi dengan perbuatan itu, kalau misalnya seperti bintang film yang artis yang setelah nikah kok ternyata berhubungan, itu berarti rujuk sudah, tidak cerai, kembali sudah. Menurut ini. Wa kadzalika biduniha ma'al karohah. Begitu juga boleh melakukan ini tapi hukumnya makruh. Makruh tanzih, artinya tidak haram, tapi bagusnya dihindari. Li'annaha fil iddati kazaujati. Karena di dalam masa iddah raj'iyah itu, si istri yang ditalak itu statusnya seperti istri sudah, masih istri. Yamliku muraja'ataha bi ghairi ridhaha. Si suami itu punya hak untuk rujuk tanpa perlu kerelaan istri. Jadi tidak perlu untuk rujuk itu harus sepakat, enggak. Rujuk ya rujuk sudah. Raja'tu ilaik. Aku rujuk kepada engkau. Sudah rujuk itu berarti statusnya kembali seperti suami istri. Tidak perlu engkau mau enggak. Tidak perlu gitu. Rujuk itu tidak perlu persetujuan istri. Nah, yang berikutnya, kalau pisahnya karena suaminya meninggal, itu ada kewajiban ihdad. Ini ya mirip iddah, tapi ini kaitannya dengan tidak boleh bersolek, ya, berhias, ya, termasuk juga keluar rumah. Ya. Mestinya tetap di rumah, kecuali ada uzur yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Rumahnya kebakaran atau apa, ya keluar rumah lah. Atau ada keperluan yang kalau tidak keluar rumah dia kelaparan, ya bisa keluar rumah. Ini di dalam kitab Al-Mausu'ah ya. Jadi kalau wafat, adapun kalau talak raj'i tidak perlu ihdad menurut para fuqaha ya. Seperti itu, mudah-mudahan jelas. Yang berikutnya tentang rujuk, sempat insyaallah ya. Rujuk itu kembali. Tadi setelah hari ini misalnya dicerai. Ini setelah dicerai kan berarti masa iddah itu. Pagi-pagi ternyata ingin kembali, ya sudah kembali aja, kembali. Dan ini sah ya dengan qaul, perkataan, ittifaq gitu. Misalnya dengan perkataan raja'tuki, aku rujuk kepada engkau, dan seterusnya. Maka boleh, mudah. Rujuk itu mudah. Talak itu mudah, rujuk juga mudah. Sehingga kalau mau minta-minta talak, talak aja. Seperti kasus ini, sahabat ada namanya Rafi' bin Khadij. Tapi ini bukan untuk inspirasi seperti itu ya. Dia, Rafi' ini punya istri tua, kemudian ngambil istri muda. Istri tuanya ngambek, minta cerai. Oleh Rafi' nggak ingin mencerai, tapi karena ngeyel minta cerai, dicerai. Nah, begitu masa iddahnya mau habis ya, oleh Rafi' dirujuk. Setelah rujuk beberapa saat, kok minta cerai lagi ya, oleh Rafi' dicerai. Masa iddahnya mau habis, dirujuk lagi supaya tahu ini pelajaran bagaimana rasanya ndak punya suami itu ya. Ternyata juga gitu, minta cerai lagi. Maka Rafi' kemudian katakan, Rafi' bin Khadij itu, ini sudahlah yang ketiga inilah ya, kalau engkau mau menjadi istriku, aku ndak ingin sebetulnya menceraikan engkau. Kalau mau engkau jadi istriku, ya beginilah aku ini ya. Tapi kalau engkau mau berpisah, kita ndak bisa kembali lagi ya. Sekarang engkau milih. Demokratis kata orang sekarang, dikasih pilihan, akhirnya tetap mau jadi istrinya Rafi' bin Khadij ya, jadi istri tua. Ini jangan jadikan inspirasi untuk dicontoh, karena nanti hasil akhirnya belum tentu sama. Kan banyak kasus itu, baru menikah ya, akhirnya suaminya pemandu, istrinya meracuni ya. Gara-gara pemandu diminumi racun, mati suaminya. Nggak sempat seperti tadi. Teori boleh sama, hasil bisa berbeda. Jadi cukup ya kalau sudah punya satu istri ya, kalau memang ndak akan bagus ya, ndak usah ditambah-tambah. Kecuali memang ini problem sosial yang banyak para
wanita tidak dapat jodoh misalnya. Kalau ada suami atau istri yang sanggup berbagi, ya tidak salah juga, ya tidak salah. Asal tadi ya dijagalah, jaga baik-baik. Nah ini kalau dengan perkataan ittifaq, semua ulama sepakat bisa rujuk itu dengan sekedar mengatakan raja'tuki, pakai bahasa Indonesia, aku rujuk kepada engkau, cukup. Yang kedua, kalau dengan perbuatan, tidak ngomong, tiba-tiba dipeluk atau tiba-tiba sudah dicumbu gitu ya. Kata Hanafiyah, annal jima'a wa muqaddimatihi tasihhu bihi marraja'ah. Ya, kalau Hanafiyah mengatakan sekedar jima' atau muqaddimahnya. Ya, muqaddimah itu ya tadilah apa bahasa sekarang foreplay. Itu boleh untuk rujuk, itu cukup begitu. Kalau Malikiyah itu sihhatur raj'ah bil fi'li kal wat'i wa muqaddimatihi bi syarti ayyan wiyazauju bihadhil af'al ar-raj'ah. Jadi intinya Hanafiyah itu boleh dengan rujuk dengan perbuatan, kalau Malikiyah mensyaratkan dengan niat itu rujuk. Sementara Syafi'iyah itu mengatakan tidak bisa. Ya, kalau rujuk ya mesti dengan ucapan atau dengan tulisan. Kalau Hanabilah itu boleh ya, boleh. Jadi 3 madhab itu boleh rujuk itu tidak usah ngomong apa-apa, langsung dengan perbuatan. Ya. Seperti itu. Kalau Hanabilah itu perbuatan tadi jima yang bisa kembali rujuk. Kalau sekedar muqaddimahnya tidak sah ya, tidak dihitung rujuk. Nah terkait saksi rujuk itu tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan mazhab yang baru dari mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad bahwasanya al-isyhad ala raj'ati mustahabbun, menyaksikan atau mengambil saksi untuk rujuk itu hukumnya mustahab, disenangi, bagus, tapi tidak wajib ya. Nah dalam qaul qadim, dan ini juga mazhab Imam Ahmad, dalam riwayat yang kedua, saksi ini wajib ya. Sebagaimana firman Allah, wa asyhidu dzawai adlim minkum, dan persaksikanlah ya kepada 2 orang adil di antara kalian. Nah ini menjadi dalil bagi mazhab qadim dan Ahmad bahwasanya saksi itu wajib karena diperintahkan. Sementara yang mayoritas ini mengatakan ini tidak wajib, perintah itu tidak mesti wajib. Ini kalau dibahas panjang ya. Kata Imam An-Nawawi di dalam mazhab Syafi'i, ini ulama mazhab Syafi'i, innal isyhada 'ala raj'ah laisa syartan wala wajiban fil azhar. Persaksian di dalam rujuk itu bukanlah syarat dan juga bukan wajib dalam qaul yang azhar, yang lebih kuat. Apalagi ini rukun dan syarat rujuk masih ada waktu. Pertama, rujuk itu bisa dilakukan kalau si istri itu masih bisa dirujuk, masih hidup. Istrinya setelah dicerai mati itu ya, tidak bisa rujuk lagi, tidak bisa. Kemudian yang kedua, ada ucapan. Nah ini tadi yang saya bilang ikhtilaf tadi ya, bisa ucapan, bisa perbuatan. Mazhab Syafi'i mesti ada ucapan, baik lisan atau tertulis. Kemudian ada suaminya ya. Kalau suaminya meninggal tidak bisa rujuk. Kemudian syaratnya cerainya belum 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak bisa rujuk. Kemudian perceraian itu terjadi setelah dukhul. Kalau yang kasus si Fahmi itu yang di Bogor itu, sebelum dukhul istrinya digeprek orang ya, lari akhirnya dicerai ya, tidak perlu tidak bisa rujuk itu, tidak bisa rujuk perceraian itu. Kemudian bukan khulu atau gugat cerai, bukan. Ini tidak ada rujuk, walaupun bisa nikah lagi. Yang keempat, wanita masih dalam masa iddah. Kalau sudah habis masa iddahnya tidak bisa rujuk ya, tapi bisa nikah lagi dengan mahar awal dan akad baru. Nah kalau talak 3 ini ada 5 syarat mau kembali. Pertama, masa iddah dari suami lama sudah habis. Si A menceraikan, talak 3 sudah habis masa iddah dari si A, kemudian dinikah oleh lelaki lain, si B menikahi secara sah, dan terjadi hubungan persuami istrian antara mantan istrinya si A tadi dengan suami barunya.